Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif hadha al-kitab al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah wa ila jami'i talamizi fi hadha al-ma'had lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm wa zakhir akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Masih bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran di bab pertama fi at-tarafil min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Wa nuwasil ila al-qira'ah wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an Abi Musa lan saking Abi Musa al-Ash'ari kang bangsa Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini al-Ash'ari ini kakek beliau. Jadi ada kabilah itu kan dari nama kakeknya, ya. Kabilah Hashim ya kakeknya Hashim. Ini kabilahnya Ash'ar, maka lakopnya sebutannya Al-Ash'ari. Ya, ini zaman dulu berlaku yang seperti itu. Nama kakeknya menjadi sebuah nama kabilah, nama kelompok. Radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Musa al-Ash'ari. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'min utawi perumpamaane wong mukmin. Alladzi yaqra'ul Qur'ana rupane kang maca Qur'an. Ada juga yang mengatakan yaqra ini hafil, yang hafal Quran, ya. Kalau melihat teksnya yaqra ini membaca. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an iku masalul utrujah. Pernah baca hadis ini? Pernah belum? Tiap hari kalian pegang hadis ini. Enggak pernah dibaca. Pernah baca hadis ini? Hah? Belum pernah? Kayaknya setiap hari, bukan kayaknya, ya memang iya. Setiap hari kalian pegang itu, ada tulisan hadis ini beserta artinya. Coba dibuka lagi buku tafsirnya. Pasti ini yang pertama kali muncul, ada hadis keutamaan membaca Al-Quran. Orang-orang, perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran iku masalul utrujah madani. Utrujah ini sejenis jeruk, ya, jeruk nipis yang wangi itu utrujah. Ya, jeruk nipis yang wangi utrujah. Rihuha utawi ambune utrujah
iku thayyibun, wangi. Baunya utrujah itu wangi. Wa ta'muha lan utawi rasane utrujah iku thayyibun, enak. Rasanya enak, manis. Ya, ini perumpamaan orang mukmin yang rajin baca Quran atau orang mukmin yang hafal Quran, itu dia diumpamakan seperti utrujah atau jeruk yang wangi. Jeruk ini kulitnya aromanya wangi. Jeruk ini aromanya wangi, sering dipakai untuk semprotan pewangi ruangan, ya, pewangi mobil. Itu pakai pewangi rasa jeruk. Jeruk itu wangi. Juga rasa daripada buah jeruk itu manis. Ada yang kecut, ya itu sebagian kecut, ya. Tapi kebanyakan kan manis. Itu rasa jeruk. Jadi orang mukmin yang rajin baca Quran ataupun orang mukmin yang hafal Quran itu seperti jeruk yang wanginya wangi, baunya wangi, rasanya manis. Wa masalul mukmini lan utawi perumpamaane wong mukmin, perumpamaan orang mukmin, alladzi la yaqra'ul qur'ana, kang ora maca Quran. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran iku masalut tamroti, madani kurma. Perumpamaannya seperti kurma. Apa sih sifat kurma? Lari halaha, kang ora ono ambune laha kadure kurma. Enggak ada wanginya kurma itu, ya kan? Kalian enggak tercium wangi kurma, enggak ada lah. Ataupun semprotan wangi kurma, enggak ada, ya. Nggak ada pengharum ruangan wanginya rasa kurma, itu nggak ada. Karena lari halah kurma ini nggak ada aroma, ya. Wa ta'muha lan utawi rasane kurma iku hulwun, manis. Kurma itu nggak ada wanginya, tapi kurma itu manis. Kita sering pakai untuk buka puasa kan, sunnah kita buka puasa pakai kurma 1 biji atau 3 biji. Ya, sunnah ganjil, kalau mau 1 ya 1, kalau mau lebih dari 1 3. Kurma itu enggak ada wangi, tapi rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran, ya. Jadi baca Quran ini untuk menjadikan aroma wangi. Kita itu sudah jadi manis, ya, kalau kita beriman. Manis sudah, orang beriman itu orang yang manis. Kan manis semua kan? Orang beriman itu orang yang manis. Tapi kalau dia beriman kemudian enggak baca Quran atau juarang banget baca Quran, lari halah, enggak ada aroma, ya, enggak ada wanginya. Ya cuma manis aja tapi enggak wangi, ya. Nah itu, maka kita jangan kemudian enggak membaca Quran sama sekali atau jarang banget baca Quran, jangan, ya. Wa masalul munafiqi lan utawi perumpamaane wong munafik, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul qur'ana, rupane kang maca Quran. Orang munafik tapi baca Quran. Iku masalur rayhanati, madani kembang. Yang enggak membaca Quran, yang baca Quran, ya. Orang munafik yang membaca Quran itu seperti kembang bunga.
Ada juga yang mengartikan raihana ini buah yang nggak punya wangi, nggak punya aroma, itu raihana. Ada yang mengartikan kembang bunga. Intinya apa? Rihuha thayyibun, utawi ambune raihana iku thayyibun, wangi, baunya wangi. Wa ta'muha, lan rasane raihana iku murrun, pahit. Orang munafik itu sudah bukan manis lagi. Orang mukmin itu manis. Orang munafik itu pahit. Jadi orang munafik baca Quran, orang munafik rajin baca Quran, ya dia punya wangi tapi rasanya pahit. Kayak bunga. Bunga itu wangi. Kalian makan coba tuh bunga, pahit. Iya kan? Tuh di depan ada bunga kertas yang enggak wangi nih gitu ya. Cari yang wangi apa? Bunga apa di sini yang wangi? Bunga yang kuburan itu apa? Bunga kantil. Wangi banget itu. Coba dimakan. Pahit. Iya kan? Pahit. Bunga semua bunga lah, ya. Ketika misalnya ada bunga melati pun melati itu wanginya luar biasa. Tapi coba makan bunganya, pahit. Nah itulah permisalan orang munafik yang membaca Quran, yang rajin baca Quran. Wa masalul munafiqi lan umpamane lan perumpamaane wong munafik alladzi la yaqra'ul Qur'ana, kang rupane kang ora maca Quran, iku kama salil Hanzalah, madani Hanzalah Brotowali, ya. Brotowali tahu kalian kalau disambut dulu kan waktu kecil pakai Brotowali, atau untuk jamu juga bisa. Ada juga yang mengartikan Hanzalah itu buah tapi nggak punya aroma, ya, dan rasanya pahit. Itu kan Hanzalah. Laisa laha rihun, kang ora ono laha kague Hanzalah iku rihun, aroma, nggak ada wanginya, nggak ada aromanya. Wa ta'muha, lan rasane Hanzalah iku murun, pahit. Brotowali kan wangi yang nggak ada, pahitnya minta ampun. Ini orang udah munafik, nggak baca Quran, ya, rasanya seperti itu. Lah bagaimana kalau bukan orang Islam? Ya ngapain digambarkan, kan udah jelas. Ini penggambaran orang Islam tapi munafik, ya. Dia muslim dia, tapi dia ingin menghancurkan Islam, itu munafik. Ya. Dia orang Islam tapi enggak suka dengan Islam, munafik. Itu ya. Jadi dia sebisa mungkin kayaknya merusak Islam dari dalam. Ya, itu orang munafik. Zaman Rasul ada sudah orang-orang munafik ada. Tapi bagaimana kemudian mencirikan orang munafik? Rasul tidak menjudge. Rasulullah tidak menuduh dia seorang munafik. Nah, ada namanya itu orang munafik Abdullah bin Ubay. Bukan Ubay. Ada orang munafik namanya pembesar munafik Abdullah bin Ubay. Sampai waktu perang itu setengah pasukan ditarik pulang. Ngapain perang waktu perang Tabuk? Udahlah perang terus. Mungkin kata-katanya begitulah ya. Gak ada fungsinya perang, daripada kita korban nyawa, balik aja. Akhirnya setengah balik, dihasut semua, setengah nggak jadi ikut perang. Itu perang apa? Kalau tidak salah perang Tabuk. Nanti dicari lagi. Ya, itu ketika beliau meninggal dunia, apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW? Rasul tetap mau menyolati, ya. Padahal Umar radhiyallahu anhu melarang, nggak boleh, nggak usah
menyolati orang ini orang munafik, tapi Rasul tetap menyolati. Kemudian pas mau dikubur Rasul berdiri, kemudian mengangkat tangan mau berdoa. Di situ turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum istaghfir lahum 70 maratan fala yastaghfirullah lahum. Walaupun engkau Muhammad memohon ampun untuk orang ini 70 kali, Allah tidak akan mengampuni orang ini. Akhirnya nggak jadi doa, nggak jadi doa. Dan itu Rasulullah nggak menuduh, walaupun dia tertera munafik, kelihatan banget orang munafik, tapi Rasulullah sifatnya sangat baik. Ya. Jadi kita ketika melihat orang lain kok banyak salahnya, ya kayaknya apa gitu, kesalahannya banyak yang nggak bisa dimaafkan, jangan kemudian kita memusuhi dia. Kenapa? Karena Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas sahabatnya itu orang munafik, Rasulullah tetap mau merangkul semuanya. Rasulullah masih tetap menyolati dia ketika meninggal dunia. Kan ada sahabat yang terbaik itu kan dia menyolati ketika temannya meninggal, ya kan? Itu tanda orang yang sayang, tanda sahabat itu. Itu Rasulullah SAW. Rawahul Bukhari wa Muslim, ngeriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari wal Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab, lan saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dawu, inna Allah ta'ala, setuhune Allah ta'ala iku yarfa'u, ngaluhurake, Allah ta'ala mengangkat bihadzal kitabi, kelawan ikilah kitab, aqwaman ing pira-pira kaum. Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, beberapa kaum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadaulan, ngerendahake bihi kelawan kitab, akhirin kaum kang meneh. Dan Allah juga merendahkan dengan kitab Quran ini orang-orang selain akhirin, orang-orang yang lain. Jadi Al-Quran, dengan Al-Quran kita itu bisa terangkat derajatnya. Yakinlah itu, ya, yakinlah itu ketika kita mahir di dalam membaca Al-Quran, ketika kita bisa paham terhadap Al-Quran, saat itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana supaya kita bisa paham Quran? Gak ujuk-ujuk kembali ke Quran. Kadang-kadang orang menyelogankan kembali ke Quran, tapi gak paham apa itu Al-Quran. Akhirnya slogan yang bagus ini bagus, slogan kembali ke Quran, menjadi kata-kata yang salah makna. Ya, nggak ada yang menyalahkan kata-kata kembali ke Quran, nggak ada. Itu kata-kata bagus, kembali ke sunnah, ke hadis, itu bagus ya. Mari kita kembali kepada Quran dan sunnah, hadis. Bagus itu kata-kata itu. Ya, bukan kata-kata yang jelek. Jangan kemudian kita kok kata-katanya kayak gitu. Enggak, itu kata-kata bagus. Tapi terkadang yang mengucapkan gak bagus, punya niat yang gak bagus. Dengan dia mengucapkan itu seolah-olah ulama gak ada. Gak ada tuh ulama. Kita gak usah melihat pendapat ulama, kita gak usah melihat pemikiran ulama-ulama. Kita langsung saja ke Quran dan hadis. Akhirnya salahnya di situ. Ya, kalau mari kembali ke Quran dan hadis, tapi dengan pemahaman para ulama yang mumpuni, ini jauh sangat bagus. Lengkap berarti kalau begitu ya. Nah, kalau masih berhenti, mari kembali ke Quran dan hadis, tanya lagi menurut siapa itu? Ya menurut kita sendiri, salah kalau begitu. Enggak betul. Tapi kalau menurut para pakar ilmu di bidangnya, bagus itu. Ya.
nggak salah itu kata-kata itu. Paham ya? Jadi mari kita kemudian hiasi diri kita dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dengan pemahaman mempelajari Al-Quran, karena dengan itu kita akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu, yakin. Orang-orang yang punya Quran di dalam dirinya, maka dia akan diangkat oleh Allah. Rawahu ngeriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Abi Umamah lan saking Abi Umamah Al-Bahili kang bangsa Bahili radhiyallahu anhu. Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili itu namanya aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Berarti ini bukan nama asli. Ya, bukan nama asli. Ya kayak kita belajar waktu isim alam yang didahului Abu itu kunyah. Ya kan? Abu Umamah berarti bapaknya Umamah. Ini Umamah ini siapa? Ya anaknya berarti. Al-Bahili bukan nama ini. Apa ini? Lakop namanya dihilangkan, tidak disebut namanya. Al-Bahili itu dinisbahkan kepada daerah Bahila, kabilah Bahila, kelompok namanya Bahila. Maka Al-Bahili. Namanya siapa? Namanya Sudai bin Ajlan nama beliau. Qala dawuh sapa Sudai bin Ajlan atau Abu Umamah, sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana maca Qur'an, maca sira kabeh ing Al-Qur'an, bacalah oleh kalian semua itu Al-Qur'an. Fa innahu mongko taman setuhune Qur'an iku ya'ti teko Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat. Syafi'an hale kang nulungi li ashabihi marang ahline Quran. Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong para ahlinya, sebagai menjadi syafaat bagi para ahlinya. Siapa itu ahli Quran? Jangan kemudian kita pahami bahwa ahli Quran itu hanya seorang penghafal Quran, enggak. Seorang pembaca Quran, enggak. Siapa ahli Quran? Ahli Quran yang sejati adalah orang-orang yang hidupnya selalu berlandaskan Al-Quranul Karim. Dalam segala kehidupannya selalu sesuai dengan Al-Quran, ya, enggak beda dengan Al-Quran, enggak. Akhlaknya ya akhlakul Quran, tingkah lakunya berlandaskan Al-Quran, kesehariannya itu bersama dan berlandaskan Al-Quranul Karim. Inilah orang yang menjadi ahli Quran dan dia akan mendapatkan syafaatul Quran. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatul Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa ani ibnu Umar lan saking ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Nabi, la hasada, ora ana dengki iku maujud. La hasada, ora ana dengki iku maujud illa fisnataini, angin ing dalam wong loro. Tidak ada dengki kecuali bagi dua orang. Dengki itu boleh enggak sih? Enggak boleh, secara umum enggak boleh kita dengki. Iri ya, dengki biasanya kan kalau Indonesia digabung iri dan dengki. Iri, hasad itu enggak boleh. Apa sih hasad itu? Hasud. Apa sih iri dengki? Iri dengki itu kita tidak menginginkan
kebaikan untuk orang lain. Atau apa? Tamani zawalin ni'mati min ghairi. Kita berandai-andai hilangnya kenikmatan dari orang lain. Orang lain misal dikasih kenikmatan, dia bisa beli motor, kita berandai-andai semoga hilang, semoga dicuri motor, semoga rusak motornya. Ini orang yang masuk, ini orang yang dengki, ya. Dan apakah dengki cuma di bidang harta? Enggak. Banyak juga kemudian yang dengki bukan bidang harta, ya. Misal apa? Misal kecantikan, kegantengan, bisa aja kan iri dengki dengan hal itu, ya. Ataupun dia punya kelebihan apa? Dia lebih di bidang ini, kemudian kita iri dengan kelebihan itu dan semoga itu hilang dari dia gitu. Ini orang iri dan dengki, hasud, ini orang hasud. Jangan jadi orang hasud, jangan jadi orang yang dengki dengan kenikmatan orang lain. Ya, dia dapat istri yang cantik, dengki semoga pisah. Jangan. Istri ya, bukan pacar masalah, udah salah pacaran juga. Dia pacarnya cantik, semoga bubar. Ya dia pacaran juga udah salah ya. Terus ini dengki, salah pula ngapain dengki sama orang pacaran yang salah gitu. Dua-duanya salah. Kalau suami istri ya itu betul lah. Kemudian kita dengki ke dia, semoga pisah karena nggak suka. Istrinya cantik, nggak suka, dia iri gitu. Nggak boleh. Tapi kalau mau ini pacaran nih dua orang ini, ceweknya cantik, kemudian juga suka, semoga pisah. Dua-duanya salah. Yang pacaran salah, yang iri dengki sama orang yang pacaran juga salah. Jadi gak ada yang benar itu, ya. Jangan iri dengki dengan orang lain. Ada salah satu hadis yang artinya begini, bahwasanya dengki ya itu seperti api yang membakar kayu. Kalau kalian jadi orang yang dengki, itu seperti pahalamu itu seperti kayu. Dengarkan ngobrol. Pahalamu itu seperti kayu. Kemudian kalian dengki, akhirnya kalian percikkan api di atas kayu. Terbakar gak itu kayu? Terbakar. Habis kalau kalian matiin, ya kan? Bisa habis kayu itu kalau dengki terus menerus. Pahalamu bisa habis kalau kamu selalu iri dengki kepada orang lain. Gak suka orang lain dapat kenikmatan, semoga hilang kenikmatan itu dari diri dia. Gak boleh dengki, menghabiskan pahalamu. Eman udah kita nabung pahala, dibakar pahala itu dengan gara-gara kita jangan pecat, istrinya cantik, enggak bisa, biasanya bisa, dia gitu. Atau dia beli mobil, semoga nanti tabrakan. Itu orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak boleh, terbakar habis pahalamu gara-gara itu. Kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh iri kepada orang lain. Hanya dibolehkan dalam dua hal iri itu. Yang lain enggak. Apa? Rajulun utawi wong lanang atahullahu kang paring ing rajul sapa Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Seorang laki-laki yang diberikan Allah Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi, mongko utawi rajul, fahuwa mongko utawi rajul iku yaqumu bihi, jumenengake bihi kelawan Qur'an, ana al-lail ing dalam tengahe wengi, wa ana an-nahar lan ing dalam tengahe siang. Dia mendirikan Al-Quran di malam dan siang hari. Ini yang kita boleh iri, ya, boleh iri kepada orang ini. Rajulun atahullahu al-Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang dia diberikan Al-Quran, bukan diberi Quran musabah,
diberi pemahaman Al-Quran, ya, diberi ilmu tentang Al-Quran, kemudian dia melaksanakan apa yang dia pelajari dari Al-Quran di siang dan malam hari, boleh ini dengan orang. Atau minimal dia selalu membaca Al-Quran di siang dan malam hari, ya, nggak pernah telat. Mesti sehari semalam itu ada baca Qurannya, siang malam baca Quran. Boleh iri dengan orang ini? Boleh. Tapi iri yang bagaimana? Iri di sini bukan iri hasad. Penjelasannya adalah irinya ghibthah. Irinya ghibthah, bahasanya ghibthah bukan hasad, ya. Walaupun artinya sama-sama iri, ya, sama-sama iri. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu tamanni misliha min ghairi zawaliha. Apa maksudnya? Kita berandai-andai pengen kayak dia tanpa zawali, tanpa kita berandai-andai kenikmatan itu hilang dari diri dia. Ini boleh. Iri, kita pengen kayak dia, tapi bukan berarti kenikmatan itu hilang dari dia. Boleh. Iri ini misalnya, ya, Mbak Silvi ngaji Quran terus, pagi siang sore baca Quran. Kemudian kita iri, kalau saya bisa kayak Mbak Silvi baca Quran, ngaji, coba saya bisa. Tapi dia nggak berpikir semoga Mbak Silvi jadi pemalas, enggak. Ya, dia tetap pengen kayak dia, tapi tanpa menghilangkan keistiqomahan dia. Dia sudah rajin kan baca Quran, bukan kok didoakan semoga nanti malas terus tiduran. Jadi saya yang rajin, enggak, ini tetap, ya, iri yang nggak boleh gitu. Ya. Kalau iri kemudian pengen kenikmatan itu hilang dari orang lain, nggak boleh. Tapi kalau ghibthah ini iri, tapi kenikmatan itu jangan hilang dari dia. Ini boleh. Paham? Yang kedua apa? Wa rajulun lan wong lanang atahullahu kang paring ing rajul sapa Allahu malan ing harta. Seorang laki-laki yang diberikan Allah harta, fahuwa mongko utawi wong lanang iku yunfiquhu nafkahake apa malan ana alail ing dalam tengahe wengi wa ana an-nahar lan ing dalam tengahe siang. Yang juga boleh kita iri kepada dia tanpa iri yang menghilangkan kenikmatannya, bukan hasad ya, ghibthah. Boleh kita iri ke dia, orang laki-laki yang diberikan Allah harta. Orang ini dikasih harta, dikasih kekayaan, tapi dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya di jalan Allah di siang maupun di malam hari. Boleh kita iri. Boleh enggak? Boleh. Ada orang nih, orangnya penaan, sering sedekah, ya. Kita boleh pengen kayak dia, tanpa kita mendoakan dia menjadi pelit, enggak. Ya, kita pengen dia tetap loman seperti itu, tetap dermawan, dan kita pengen kayak dia. Ya, kita pengen kayak dia. Ini boleh. Dalam kebaikan boleh. Rawahul Bukhari ngeriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim, Bukhari dan Muslim. Terakhir warawaina, ini sama dengan yang atas soalnya. Warawaina hulan ngeriwayatake ing hadis aidon kang meneh min riwayati Abdullah bin Mas'ud saking riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan juga dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada, ora ana dengki iku maujud illa fisnataini angin ing dalam wong loro sama. Rajulun utawi wong lanang atahullahu malan kang paring sapa Allah malan ing arto
laki-laki yang diberikan harta, fasallatahu mongko muasaake Allah ing rajul ala halakatihi ing atase ngentekake mal fil haqq ing dalem kebenaran. Kita boleh iri kepada orang yang dia punya harta, yang dia diberikan harta, tapi dia habiskan harta itu di jalan kebenaran. Boleh iri dengan orang ini. Wa rajulun wong lanang atahu Allah kang paring sapa Allah hikmatan ing ilmu. Ada orang diberikan Allah ilmu. Rajul ini ya tadlib saja ya. Artinya perempuan dua yang masuk begitu. Bukan hanya laki-laki, ya laki perempuan, cuma masa nggak perlu disebut dua-duanya, namanya tadlib. Kalau ada laki ada perempuan disebut laki, berarti perempuan ikut gitu. Ya namanya yang umum, yang lebih kuat. Tadlib itu yang lebih kuat. Biasanya laki-laki dengan perempuan, yang lebih kuat adalah laki-laki, berarti yang dipilih laki-laki. Dengan kata warajulun atau Allahu hikmatan, dan warajulun yang tadi. Fahuwa utawi mongko utawi rajul iku yang ngehukumi rajul biha kelawan ilmu wa yu'allimuha lan mulang sapa rajul ha ing ilmu. Dia menghukumi dengan ilmu dan dia mengajari ilmu. Kita boleh iri terhadap orang ini. Ada orang diberkati keilmuan, ada orang yang punya ilmu, kemudian dia menghukumi dengan keilmuan, bukan dengan nafsu dan emosi. Enggak, ya. Bukan karena uang. Ini terkadang memberikan hukum karena disogok. Enggak benar. Berarti bukan menghukumi karena ilmu. Enggak, ini salah menghukumi karena disogok, karena permintaan supaya dibenarkan dan lain-lain. Ya, kita enggak boleh ikut itu. Kita boleh iri kepada orang yang punya ilmu dan dia menghukumi sesuatu sesuai dengan keilmuannya, dan dia dengan keilmuannya dia tetap mengajarkan ilmunya. Jadi kita boleh iri terhadap ini. Ya, artinya siapa ini? Ya guru kalau dia punya ilmu, kemudian menyampaikan ilmunya. Ya, boleh iri. Karena dengan dia mengajar itu akan terus menambahkan pahala. Kalian belajar itu dapat pahala. Guru yang mengajar juga dapat pahala. Jadi dengan kegiatan belajar mengajar ini akan menurunkan pahala kepada kita semua. Yakin itu, gak usah ragu. Ya, dan kita boleh iri kepada siapa? Orang yang rajin membaca Quran, yang kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, orang yang hartanya dibelanjakan di jalan Allah, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya, dan orang yang punya ilmu, dia menghukumi sesuai keilmuan dan juga dia mengajarkan ilmunya. Boleh kita iri kepada orang-orang ini, dan pada intinya adalah ghibthah itu boleh, iri tapi dengan tidak menginginkan kenikmatan itu hilang darinya. Kita ingin menjadi seperti dia, tapi kita tidak menginginkan dia jatuh atau kenikmatannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana